kiranya rahmat-Mu pagi ini kami harapkan keberkahan dalam beribadah ini. Ya Allah, semoga ilmu yang kami peroleh inklusif, mengkomprehensifkan daripada keterampilan pasti sampai karena nanti juga keindahan terdahulu-terdahuluannya urusan kesehatan di daerah yang di kota Surakarta. Kalau yang ada di wilayah itu mulai dari musyawarah lingkungan kami seluruh apa yang ada di Lutik dari perangkat daerah, stakeholder untuk mengolah sampah dan ke kota Surakarta akan sejak awal tahun mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semuanya, seluruh warga masyarakat, seluruh komunitas pengolahan sampah. Kami sampaikan di tahun 2025 baru di Kecamatan Lawean sebagian, Kecamatan Lawean dan menuju Kecamatan Banyarsari. Satu ini dan yang pertama adalah ada sebenarnya juga kebingungan sendiri untuk yang dimiliki oleh saya itu kapasitasnya jauh lebih besar seperti dinas perdagangan dan kemarin di awal itu pasti ada dampaknya. Kita hidup itu aja pasti mempunyai dampak, artinya mohon maaf kalau kita itu pasti ada mengeluarkan bau. Nah itu pun juga bau. Kalau ini saja misalnya sampah organik ataupun sampah makanan ini bisa bagaimana kesan atas pelaksanaan diskusi kelompok terbatas hari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Susapto dari Pokja Proklip RW 8 Pajang. Saya Sony dari Komisi 3 DPRD Kota Surakarta. Saya Hermin Yuni Astuti dari perwakilan Komite Daerah Disabilitas Kota Surakarta. Lestari. Untuk itu dengan adanya kegiatan ini sangat berguna sekali sehingga kami mengusulkan sehingga harapan-harapan yang kita harapkan nanti mudah-mudahan menjadi skala prioritas dari harapan itu sehingga program di RW 8 Pajang itu nanti berhasil untuk menjadi program lestari satu-satunya di Kota Surakarta. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Dinas Lingkungan Hidup yang sudah mengadakan diskusi kelompok terbatas mengenai permasalahan lingkungan hidup di Kota Surakarta. Sangat luar biasa ya kali ini karena kami disabilitas pada akhirnya bisa menyampaikan aspirasi kami yang ini juga buat kebaikan kami semuanya kota khususnya dan bagi kami teman-teman disabilitas secara umum mereka paham apa sih Dinas Lingkungan Hidup, program apa yang ada di sana, kemudian apa yang bisa kami kerjasamakan, kami manfaatkan di DLH ini untuk keberlangsungan kami khususnya di teman-teman disabilitas. Ya, harapannya memang untuk kerjasama dari pemangku wilayah khususnya yang hubungannya dengan DLH gitu. Karena kita menjadi pendampingan dari ataupun dari binaan dari DLH dalam rangka untuk melestarikan lingkungan, terutama di lingkungan yang ada di wilayah di tingkat RW ataupun RT.
yang nanti akan menuju ke tingkat nasional. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya untuk permasalahan sampah yang ada di Kota Surakarta seperti itu, sehingga kalau sudah dimulai dari bawah, misalnya dari RT itu sudah dilakukan untuk pemilahan sampah, otomatis akan kita mengurangi untuk meluapnya sampah yang ada di Kota Surakarta. Memang Kota Surakarta menjadi salah satu yang krusial tentang masalah sampah memang hari ini, dan itu sampai hari ini memang itu kami dari Komisi 3 terus memprioritaskan untuk diselesaikan prioritas sampah termasuk yang ada di Putri Sompo sampai hari ini, di mana vendor yang melaksanakan hari ini memang antara kapasitas sampai masuk dan yang keluar itu yang diproduksi dari RDF itu nggak seimbang, dan itu menjadi prioritas kita juga, di mana sampai masuk ke Kota Solo, ke Putri Sompo per hari di Kota Solo sekitar 500 ton per hari, sedangkan yang diproduksi cuma 100 ton. Dan itu menjadi prioritas kami di Komisi 3 juga, bagaimana Dela harus berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Dan yang kedua memang ada masalah ruang terbuka hijau RTH di Kota Surakarta yang cukup krusial juga, di mana ruang terbuka hijau pabrik kita sampai hari ini terus berkurang, yang harusnya sesuai standar dari pusat memang sebesar 20%, itu kita masih di bawah 10% sampai hari ini. Dan kalau untuk ruang terbuka hijau private kita sudah mencapai target sudah di atas 10%, dan kita memang yang sekarang itu berfokus ke ruang terbuka hijau yang publik, dan kami bersama-sama Dela untuk terus mengejar target-target itu sehingga Kota Solo bisa nanti ke depan bisa bebas dari sampah. Baik, lalu pesan apa yang ingin Ibu sampaikan agar kolaborasi antar komunitas disabilitas khususnya dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan itu bisa berjalan lebih kuat ke depannya? Pesan utamanya pastinya jangan pernah tinggalkan kami disabilitas ya, karena keterlibatan kami juga akan membuat kami semakin yakin bahwa kami juga bermanfaat untuk Kota Surakarta. Baik Ibu, terima kasih. Mari sampaikan aspirasi, mari sampaikan informasi, masukan kepada DLH agar DLH lebih bisa mengaspirasi seluruh kegiatan yang ada di Kota Surakarta, utamanya di kebersihan, persampahan, dan lingkungan hidup. Semoga sampah di Kota Surakarta menjadi dapat lebih terolah dan Kota Surakarta menjadi lebih bersih. Semangat untuk DH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.